Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang Anies Baswedan, karena begitu banyak yang disambut di berbagai daerah begitu kan. Dan bahkan para cebong sekarang sudah banyak yang ketar-ketir dan kepanasan melihat Anies Baswedan. Dan bahkan ada berita dari Gelora, Ade Armando desak Ganjar dideklarasikan pada Januari. Kalau terlambat, Anies tidak bisa dikejar. Ternyata para buzzer dan sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan mulai kepanasan, mulai seakan junjungannya ingin mau dideklarasikan. Nah, lantas pertanyaannya adalah apakah partai-partai menginginkan Pak Ganjar atau siapa begitu kan? Kok begitu ngototnya harus dideklarasikan, partai yang mana begitu? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter ini sangat ramai sekali begitu ya. Ade Armando desak Ganjar dideklarasikan pada Januari. Kalau terlambat Anies tidak bisa dikejar. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan. Panik ye. Makanya saya gagal jadi Ganjaris. Ternyata persyaratannya cukup berat, yaitu mesti bisa jadi orang dungo. ya itulah para buzzer-buzzer kelakuannya begitu kan. Dan ini wajar buzzer desak Ganjar dideklarasi, dengan cara itu mereka bisa dapat tambahan dosen abadi. Nah, ini banyak sekali yang mentweet begitu kan. Itu hak ketua umum PDIP, bukan buzzer-buzzer yang ngatur. Ngomong apa orang ini? Dadar gulung basi, panik. Ini banyak yang sekali yang mengkritik bahwa ya Pak Ganjar itu memang banyak yang mengatakan tidak layak menjadi presiden. Secara demokrasi memang dia siapapun boleh mencalonkan diri begitu kan. Kalau hanya pencitraan dan berbagai hal yang dilakukan ya wadas masih belum jelas, banjir, terus kemudian angka kemiskinan, dan bahkan banyak yang masih yang harus dilakukan oleh Ganjar. Ternyata Pak Ganjar sudah safari politik kemana-mana begitu kan. Ini para buzzer menjadi penentu dan pembuat keputusan yang akan diambil parpol. Hebatnya nih para buzzer, kita akan lihat ke depan apa buzzer ini bisa mengarahkan parpol ya. Ya tentu tidak bisa dong. Ditungguin Aremania di Malang, Kanjuruhan enggak tuntas. Nah, lu komen yang ginian bro, katanya paling NKRI. Nah, nanti tunggu di konten selanjutnya. Mungkin di siang ini akan bahas tentang Tito Karnavian begitu kan. Ini siapa itu? Buzzer kepanasan takut keduluan. Lagian mana ketum partai disetir ma buzzer. Ya iya juga sih sebenarnya para buzzer kan mengkritik, menyalahkan itu saja sebenarnya begitu kan. Ya sah-sah aja secara demokrasi begitu. Dan bahkan Ganjar sudah dideklarasikan sama PSI. PSI enggak dianggap sama Ade Armando. Ya kalau sama-sama tidak dianggap ya ngapain kita mau mendeklarasikan. PSI kan partai kecil ya, dan tidak bisa mengusung cawapres begitu kan. Tidak presidensial threshold-nya atau di parlemen tidak nyampe begitu kan. Ya tentu ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Dan bahkan ini naik SMK lah pasti meleset banget maju. Banyak yang tweet mereka begitu kan. Ini udah Pak urusin mahasiswa, bukan ngurusin ginian kan, bukan dosen ilmu politik. Oh jangan gadaikan akhiratmu untuk dunia ini, biar cepet cair atau nambah. Ya bisa jadi seperti itu. Rasain ini, ada yang gemes ketar-ketir. Wow, cebong udah mulai kelojotan. Sepertinya nih nggak mungkin terkejar. Secara prestasi di level gubernur saja nggak sepadan nih. Terimalah kenyataan Ade Armando, kekuasaan itu dipergulirkan. Baca sejarah dari proklamasi sampai sekarang, jadi sekarang mau waktunya Anies akan memerintah Indonesia. Kapanpun dideklarasikan tak akan ngejar. Bisa iya, karena Anies Baswedan begitu banyak yang menyambut kedatangan Anies Baswedan di berbagai daerah ya, begitu kan. Karena Indonesia menginginkan ada perubahan begitu. Ini emang laku deklarasi dibodohi calon pemimpin dungu ini. Mau bulan tahun berapapun Pak Anies tetap tidak bisa dikejar bos. Lo aja deklarasi sendiri. Panik nggak? Lo ketua umum partai, kalian buzzer aja deklarasi sampai begok sono. Memang tak bisa dikejar, orang sekarang nggak begok. Ngapain dukung si bawah ini ya?
dan tukang pencitraan itu menjijikan sekali ini. Impiannya para buzzer tak seindah yang mereka bayangkan. Ternyata mereka sedang endorse Ganjar, tapi belum ada partai besar yang mendeklarasikan Pak Ganjar sebagai capres. Gigit jari sedang menghantui para buzzer. Ya, seperti inilah kepanikannya begitu kan. Ini. Tapi surveimu Anies peringkat bawah dengan dari Ganjar. Piye to, satu pun omonganmu tak pernah dipercaya. Ya, survei itu kan bisa dibeli sebenarnya. Siapa yang mau beli banyak pasti akan ada posisi di situ begitu kan. Orang-orang kan melihat pada survei-survei itu, padahal yang menentukan itu adalah rakyat begitu kan. Kalau hanya survei diambil dari 1000, 10.000 responden ya memang tidak seberapa, sisanya masih jutaan begitu kan. Kalau yang diambil ada di gerbongnya partai yang lain misalnya ya tidak bisa begitu dijadikan patokan. Ya itulah survei hari ini begitu. Dan bahkan ini beritanya seperti ini, mari kita analisa bersama. Ini beritanya, Ade Armando desak Ganjar dideklarasikan pada Januari. Kalau terlambat Anies tidak bisa dikejar. Ya memang tidak bisa dikejar begitu kan. Dikutip dari Gelora, pegiat media sosial Ade Armando menyebutkan kondisi yang bisa membuat Anies Baswedan menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Kondisi pertama yaitu bisa menang kendati Ganjar tetap maju. Penyebabnya yaitu saat Ganjar terlambat dideklarasikan sebagai calon presiden. Oleh karena itu, pentingnya untuk segera memajukan nama Ganjar. Menjadi penting bagi para pendukung Ganjar untuk memajukan namanya sekarang, maksimal Januari lah, ujar Ade dikutip dari Newswatch dari kanal YouTube-nya Cokro TV. Seandainya Ganjar dideklarasikan setelah bulan Januari 2023, kemungkinan Gubernur Jawa Tengah itu akan kehilangan momentum. Imbas dari keterlambatan itu yaitu elektabilitas Anies yang semakin meroket hingga tidak bisa lagi dikejar oleh pesaing-pesaingnya. Kalau lebih lambat dari itu, Ganjar mungkin kehilangan momentum. Kalau terlambat, Anies akan melaju dengan semakin cepat sampai pada titik yang tidak lagi bisa dikejar, ujar Armando. Ternyata kalau melihat dari narasi ini ya, sekarang Ade Armando dan para buzzer-buzzernya sudah mulai ketakutan begitu kan. Ketakutan siapa yang mau didukung begitu kan. Kira-kira seperti itulah. Lah bahanan inilah yang kemudian ada benarnya juga sebenarnya sih. Kalau memang Pak Ganjar tidak bisa dideklarasikan Januari, mungkin tidak bisa dikejar. Tetapi walaupun dideklarasikan di Januari, ini tidak bisa dikejar Anies Baswedan. Karena apa? Karena melihat dari Medan, Tasikmalaya, terus Aceh, Yogyakarta, Riau, dan bahkan di daerah-daerah yang lain banyak disambut luar biasa karena menginginkan perubahan begitu kan. Ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang politik ini begitu kan. Memang sekarang ini walaupun dideklarasikan kapanpun Ganjar tidak bisa menyaingi Anies Baswedan, tidak bisa dikejar begitu kan. Kalau memang dikejar dalam bentuk apa misalnya? Misalnya kalau berkaitan dengan prestasi dia tidak bisa begitu kan. Padahal masih ada momentum 1 tahun lagi untuk memperbaikinya, tetapi tidak bisa dikejar melalui prestasi itu. 2, melalui akal sehat, melalui kepintaran, melalui magnet luar biasa. Ini tidak bisa dikejar begitu kan. Apa kami yang mau dikejar? Ya lebih baik Pak Ganjar jangan mencalonkan diri aja begitu kan. Sia-sia begitu, tidak ada dampak positif sama sekali kepada partai nantinya begitu kan. Karena konstituen yang memilih pada hakikatnya kan seperti itu begitu kan. Maka partai itu berpandangan bahwa yang penting partainya dipilih oleh masyarakat walaupun tidak kalah dalam presiden. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya tentu Anies Baswedan lah yang menjadi magnet luar biasa begitu. Dan bahkan ini kalau lebih lambat dari itu Ganjar mungkin kehilangan momentum. Kalau terlambat Anies akan melaju dengan semakin cepat sampai pada titik yang tidak bisa dikejar. Dosen FISIP Universitas Indonesia ini lantas menyinggung hasil survei elektabilitas lembaga indikator yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi. Dalam hasil survei yang dikumulasi tampak tren Anies meningkat sementara Ganjar dan Prabowo Subianto cenderung stagnan bahkan menurun. Ini bisa dilakukan bahwa persoalan hari ini itu adalah bagaimana magnet Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali gitu kan. Jadi artinya menurut saya pribadi bahwa ya Anies tidak bisa dikejar begitu walaupun siapapun presiden kecuali ada kecurangan yang dimainkan begitu. Dan bahkan ini banyak sekali di Twitter seperti ini. Ini
di Twitter banyak yang memberikan solusi dan memberikan beda pandangan begitu kan. Dan bahkan dari pertanyaan saya ke kalian semua, kenapa omongan orang seperti dia harus kalian tanggapi? Sadar tidak sadar kalian juga ikutan sakit seperti Ade Armando? Ya tidaklah, karena ini memberikan kritikan, memberikan saran begitu. Si Adi sombong, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa kesombongan harus dibalas dengan kesombongan. Tenang bos, tenang. Yang penting surveinya masih teratas. Bayar yang mahal lembaga survei dijamin Ganjar tetap teratas. Kenapa harus panik selagi surveinya bagus? Ya iya sebenarnya sih, ya apa hubungannya dengan survei begitu? Kalau surveinya tinggi kan elektabilitasnya kan tinggi begitu kan. Tetapi kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat tidak bisa dibeli begitu. Artinya kalau sudah sesuai dengan hati nurani, walaupun dibayar pakai amplop, pakai uang, ya mungkin uangnya diambil, tetapi hatinya tetap kepada Anies Baswedan begitu kan. Banyak sekali seperti ini begitu. Dan Anies Baswedan tidak bisa dikejar. Kata Anies, kejarlah daku, ganjarlah kutangkap. Ganjar kutangkap, ini banyak sekali. Katanya survei tertinggi, lebih baik dari di Desember. Bagaimana kalau Ade Armando deklarasikan jadi ketua PDIP gantikan Mega? Ya tambah kacau lah kalau Ade Armando jadi ketua begitu kan. Sekarang aja kacau, apalagi menjadi masuk partai begitu kan. Mendesak ke siapa? Emang siapa lo? Ngejar pakai mobil gaib SMK. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Panik ya. Banyak yang mentweet bahwa Ade Armando itu adalah panik begitu. Banyak sekali mereka begitu kan. Jangankan Januari, sekarang itu deklarasikan Ganjar, Anies tetap nggak bakal terkejar. Ini deklarasi apa? Presiden yang didukung PSI doang nggak tahu malu, sudah lah framing untuk menaikin harga jadi RI2 kebacok banyak. Banyak sekali. Emang Ganjar punya partai, PDIP milik Puan, PSI Ganjar nggak kenal. Emang sono nyuruh siapa yang mendeklarasikan Ganjar bulan Januari? Ini bahan tertawaan sebenarnya, tetapi ini semua bagian dari demokrasi kita begitu kan. Sah-sah aja begitu. Kesimpulannya hanya satu, bahwa mengapa sekarang para buzzer sudah ketar-ketir karena junjungannya tidak kunjung dideklarasikan, ya Anies Baswedan tidak bisa dikejar begitu kan. Di mana-mana disambut luar biasa begitu kan. Apalagi di Riau, di Aceh, dan banyak konstituen partai yang mendukung Anies Baswedan. Inilah hebatnya Anies Baswedan, bukan kaleng-kaleng begitu kan. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan Anies Baswedan sangat luar biasa di masyarakat begitu, dan bahkan amanah dari rakyat kita harus benar-benar dilakukan oleh Anies Baswedan nanti ketika menjadi presiden. Panik nggak? Masa nggak kerja, udah telanjangin belum kapok juga. Jadi netizen. Jadi itulah kesimpulan saya. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk perubahan bangsa kita dengan satu catatan, yaitu Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya, karena yang masih belum subscribe yaitu 95% dan sudah subscribe yaitu 5%. Artinya banyak yang belum subscribe. Mari kita dukung dan kawal channel ini untuk perubahan bangsa kita, yaitu Anies Baswedan.